Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Devita yang sudah memimpin berdoa ya. Semoga presentasi hari ini bisa berjalan lancar ya. Kemudian nanti alur presensinya nanti kalian tiap kelompok nanti presensi urutannya sudah saya berikan di chat ya. Kemudian jadi yang pertama nanti kelompok helium, yang kedua urutan kedua kelompok karbon, urutan ketiga litium, urutan keempat itu hidrogen, urutan kelima berilium, kemudian urutan keenam itu boron. Jadi sambil nanti mempersiapkan diri ya, urutannya sesuai itu. Kemudian setelah presentasi nanti saya minta ada dari teman dari kelompok lain yang menanggapi hasil diskusi dari kelompok yang presentasi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. berarti ya saya persilahkan kelompok helium untuk presentasi ya, bisa share screen. Kelompoknya Alwan, Anora, Fatia, Hilman, Naura, sudah ada ya? Ayo. Silahkan kelompok helium. Mohon maaf Bu, sebentar ini laptopnya ada trouble katanya. Oh ya, atau kalau kesulitan mungkin ada temannya yang share screen atau saya yang share screen bisa.
maaf, laptop saya ada kendala. Gimana? Laptop saya ada kendala. Terus kalau mau minta tolong ibu ya. Oh ya, saya yang share screen ya. Silakan, sudah bisa dimulai. Ibu, maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok helium dari kelas 11 MIPA 1. Kelompok kami terdiri dari Awan Fari Fauzi, presensi 2, Anura Lutfi Batiar, presensi 5, Fatia Anhana Malika, presensi 14, Hilman Arkanur Uslain, presensi 18, dan saya Naura Mumtazia, presensi 24. Nomor 1 yang saya dapatkan seperti ini. Kesimpulan jawaban. Penomoran dilakukan dari atom sebelah kanan atau yang dekat dengan cabang, sehingga diperoleh hasil penamaannya adalah 2,3 dimetil pentana, karena jumlah atom pada rantai utamanya adalah 5. Dinamakan angka 2,3 pada penamaannya karena terdapat percabangan metil pada nomor 2 dan 3 di rantai utama. Dinamakan 2,3 dimetil karena terdapat percabangan metil pada rantai utama nomor 2 dan 3 serta imbuhan G pada kadar dimetil berarti ada 2 cabang metil. Sedangkan pada pentana berasal dari nama rantai utama yang jumlahnya 5. Nomor 2. Kesimpulan jawaban. Penomoran dilakukan dari atom sebelah kanan atau atom yang dekat dengan cabang, sehingga diperoleh hasil penamaannya adalah 2,2,4,5 tetrametil heksana. Dinamakan 2,2,4,5 tetrametil karena terdapat 4 percabangan metil pada nomor 2, yaitu sebanyak 2 cabang. Nomor 4 dan nomor 5, serta imbuhan tetra pada kata tetrametil, berarti ada 4 cabang metil. Sedangkan kata heksana berasal dari nama rantai utama yang jumlahnya 6. Nomor 3. Kesimpulan jawaban. Penomoran dilakukan dari atom sebelah kiri atau atom yang dekat dengan rangkap, sehingga diperoleh hasil penamaannya adalah 3 etil, 2,4 dimetil, 1 heksana. Karena jumlah atom pada rantai utamanya adalah 6. Dinamakan 3 etil karena terdapat percabangan etil pada rantai utama nomor 3. Dinamakan 2,4 dimetil karena nomor 2 dan 4. Karena ada 2 cabang metil, maka diberi awalan di sehingga menjadi 2,4 dimetil. Sedangkan nama 1 heksena karena adanya ikatan rangkap 2 pada rantai utama nomor 1 yang berjumlah 6. Karena ada 2 jenis alkil, yaitu metil dan juga etil, maka penamaannya disusun menurut abjad, sehingga etil ditulis dahulu daripada metil. Nomor 4. Kesimpulan jawaban. Penomoran dilakukan dari atom sebelah bawah atau atom yang dekat dengan cabang dan juga rangkap,
sehingga diperoleh hasil penamaannya adalah 3 etil, 2,5 dimetil, 2 heksena, karena jumlah atom pada rantai utamanya adalah 6. Dinamakan 3 etil karena terdapat satu percabangan etil pada rantai utama nomor 3. Dinamakan 2,5 dimetil karena terdapat 2 percabangan metil pada rantai utama nomor 2 dan 5. Karena percabangan metilnya ada 2, maka diberi awalan G sehingga menjadi 2,5 dimetil. Sedangkan nama 2 heksena karena adanya ikatan rangkap 2 pada rantai utama nomor 2 yang berjumlah 6 ikatan. Karena ada 2 jenis alkil yaitu metil dan juga etil, maka penamaannya disusun menurut abjad sehingga etil ditulis dahulu daripada metil. Dan yang terakhir nomor 5. Kesimpulan jawaban. Penomoran dilakukan dari atom sebelah kanan atau atom yang dekat dengan rangkap. Sehingga diperoleh hasil penamaannya adalah 3 etil, 3,4 dimetil, 1 heksuna. Karena jumlah atom pada rantai utamanya adalah 6. Dinamakan 3 etil karena terdapat satu percabangan etil pada rantai utama nomor 3. Dinamakan 3,4 dimetil karena terdapat 2 percabangan metil pada rantai utama nomor 3 dan juga 4. Karena percabangan metilnya ada 2, maka diberi awalan G sehingga menjadi 3,4 dimetil. Sedangkan nama 1 heksuna karena adanya ikatan rangkap 3 pada rantai utama nomor 1 yang berjumlah 6 ikatan. Karena ada 2 jenis alkil, yaitu metil dan etil, maka penamaannya disusun menurut abjad sehingga etil ditulis dahulu daripada metil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kelompok yang lain untuk menanggapi. Adakah dari kelompok lain yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan Devita. Perkenalkan, nama saya Devita Aditya Rahmasari dari kelompok boron presensi 9. Saya mau bertanya, berarti yang seperti yang contoh nomor 4 itu, untuk nama alkil diurutkan berdasarkan abjadnya saja, misal etil, metil, berarti yang diurutkan itu tidak beserta ininya ya, tidak beserta di tri gitu. Jadi berarti hanya abjad alkilnya saja. Terima kasih. Ya, silakan dari kelompok helium atau mungkin dari kelompok lain yang mau menjawab. Saya Naura dari kelompok helium akan menjawab pertanyaan dari Devita. Iya, penamaannya disesuaikan dengan nama alkilnya pada abjad. Misalnya ada etil dan metil, berarti yang ditulis duluan etil karena huruf depan pada abjadnya E, sedangkan metil kan M. Jadi ya etil ditulis dahulu daripada metil. Oh ya, terima kasih Naura. Mungkin ada yang mau menambahi? Enggak ada. Jadi untuk misalnya ada 2 jenis cabang ya, etil dan metil gitu ya. Yang diurutkan itu adalah urutan alkilnya. Jadi E dan M. Untuk D itu D ya. D tetra tri itu dia adalah awalan, dia bukan alkil. Maka dia bukan untuk mengurutkan. Yang untuk mengurutkan itu hanya yang gugusnya gugus alkil saja, gitu ya.
Iya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih ya untuk kelompok helium yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Sekarang kelompok selanjutnya saya persilahkan untuk presentasi. Kelompok karbon ya. Setelah kelompok karbon, kelompok litium mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yumna Ibadi Azmi, mewakili kelompok karbon akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan anggota Eti Zuraida, presensi 11, Fahrizal Arif, SA, presensi 13, Luna Sabita S, presensi 20, Najwa Ismail, presensi 22, Rifki Husna, presensi 23, dan Yumna Ibadi Azmi, presensi 32. Struktur senyawa yang kami dapat, yang pertama adalah seperti pada di gambar. Untuk penjelasannya, sebagai berikut. Senyawa alkana tersebut, rantai utamanya memuat 6 atom C, sehingga disebut heksana. Untuk penomorannya dimulai dari kanan yang paling dekat dengan cabang. Cabangnya berupa CH3, sehingga diberi nama metil, yang terletak pada rantai utama nomor 2. Sehingga jika di dalam penulisan tata nama alkana, yaitu dengan urutan nomor alkana, nama cabang, nama rantai induk, maka tata namanya adalah 2-metil heksana. Yang kedua, dengan penjelasan, senyawa alkana tersebut rantai utamanya memuat 6 atom C, sehingga disebut heksana. Untuk penomorannya dimulai dari kanan yang paling dekat dengan cabang dan cabang yang paling banyak. Untuk cabang berupa CH3, sehingga diberi nama metil sebanyak 4, sehingga diberi nama tetrametil yang terletak pada rantai utama nomor 2, 2, 3, dan 5. Untuk urutan penulisan nama alkana adalah nomor cabang, nama rantai induk, sehingga tata namanya 2, 2, 3, tetrametil heksana. Yang ketiga, dengan penjelasan, senyawa alkena tersebut rantai utamanya memuat 7 atom C, sehingga disebut heptena. Untuk penomorannya dimulai dari kiri yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Untuk cabangnya berupa CH3 pada rantai utama nomor 2, sehingga diberi nama metil, dan CH2H5 atau CH2CH3 pada rantai utama nomor 3, sehingga diberi nama etil. Terdapat ikatan rangkap 2 pada rantai utama nomor 1. Untuk urutan penulisan nama alkena adalah nomor cabang, nomor ikatan rangkap, nama rantai utama. Dan bila terdapat lebih dari satu jenis alkil, maka nama alkil disusun sesuai abjadnya. Maka tata namanya menjadi 3 etil, 2 metil, 1 heptena. Yang keempat, untuk penjelasannya, senyawa alkena tersebut rantai utamanya memuat 6 atom C, sehingga disebut heksena. Untuk penomorannya dimulai dari kiri yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Untuk cabang berupa CH3, sehingga diberi nama metil. Karena terdapat 2 cabang sejenis, yaitu pada rantai utama nomor 2 dan 3, maka namanya menjadi dimetil. Terdapat ikatan rangkap 2 pada rantai utama nomor 2. Untuk urutan penulisan nama alkena adalah nomor cabang, nomor ikatan rangkap, nama rantai utama. Maka tata namanya menjadi 2, 3, dimetil, 2 heksana. Heksena. Yang kelima, dengan penjelasan,
Senyawa alkuna tersebut rantai utamanya memuat 6 atom C sehingga disebut heksuna. Untuk penomorannya dimulai dari kiri yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Cabang yang berupa CH3 sehingga diberi nama metil dan cabang berupa CH2H5 atau CH2CH3 pada rantai utama nomor 4 sehingga diberi nama etil. Karena terdapat 2 cabang sejenis yaitu CH3 pada rantai utama nomor 3 dan 4, maka namanya menjadi dimetil. Terdapat ikatan rangkap 3 pada rantai utama nomor 1. Untuk urutan penulisan nama alkuna adalah nomor cabang, nomor ikatan rangkap, nama rantai utama. Dan bila terdapat lebih dari 1 jenis alkil, maka nama alkil disusun menurut abjadnya, sehingga tata namanya menjadi 4 etil, 3, 4 dimetil, 1 heksuna. Sekian dan terima kasih dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok karbon yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang mau menanggapi untuk hasil diskusinya? Halo. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita langsung ke kelompok litium ya. Silakan kelompok litium untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok litium akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota terlebih dahulu. Andika Herindra Septiawan absen 3, Ciara Fausafika absen 6, Hasna Azizah Uktarani absen 15, Muhammad Irsyad Hanif absen 21, dan Ramona Chania absen 27. Untuk soal nomor 1, proses penamaannya yaitu sebagai berikut. 1. Rantai induk ditentukan dari rantai atom C yang terpanjang, sehingga nama rantai induknya ialah pentana karena memiliki 5 buah atom dan merupakan senyawa alkana. 2. Penomoran dimulai dari atom ujung sebelah kiri karena dekat dengan cabang. 3. Cabangnya berada pada atom nomor 3 dengan 2 cabang metil. 4. Sehingga diperoleh hasil penamaannya yaitu 3,3-dimetil pentana. Untuk soal nomor 2, proses penamaannya sebagai berikut. 1. Rantai induk ditentukan dari rantai atom C yang terpanjang, sehingga nama rantai induknya ialah heksana, karena berjumlah 6 atom dan merupakan senyawa alkana. 2. Penomoran dilakukan dari atom ujung sebelah kiri karena dekat dengan cabang. 3. Cabang berada di nomor 2 dan 3 dan 2 cabang di atom nomor 4 dengan nama cabang metil. 4. Sehingga diperoleh hasil penamaannya 2, 3, 4, 4 tetrametil heksana. Soal nomor 3, proses penamaannya sebagai berikut. 1. Rantai induk ditentukan dari rantai atom C yang terpanjang dan melewati ikatan rangkap, sehingga nama rantainya ialah heptena karena memiliki 7 buah atom dan merupakan senyawa alkena.
2. Penomoran dimulai dari atom ujung rantai induk yang terdekat dengan ikatan rangkap, yaitu sebelah kiri. 3. Cabangnya berada pada atom 2 dan 3 dengan nama cabang etil dan metil. Karena terdapat lebih dari satu jenis alkil, maka nama alkil disusun menurut abjad. 4. Ikatan rangkap berada di atom nomor 2, sehingga diperoleh hasil penamaannya 3 etil, 2 metil, 2 heptena. Soal nomor 4, proses penamaannya sebagai berikut. 1. Rantai induk ditentukan dari atom C yang terpanjang dan melewati ikatan rangkap, sehingga nama rantainya ialah heksena karena memiliki 6 buah atom dan merupakan senyawa alkena. 2. Penomoran dimulai dari atom ujung rantai induk yang terdekat dengan ikatan rangkap, yaitu dari sebelah kiri. 3. Cabangnya berada pada atom nomor 2 dan 3 dengan nama cabang etil dan metil. Karena terdapat lebih dari satu jenis alkil, maka nama-nama alkil disusun menurut abjad. 4. Ikatan rangkap berada di atom nomor 1, sehingga diperoleh hasil penamaannya 3 etil, 2 3-dimetil, 1 heksena. Soal nomor 5, proses penamaannya sebagai berikut. 1. Rantai induk ditentukan dari rantai atom C yang terpanjang dan melewati ikatan rangkap, sehingga nama rantainya ialah heptuna karena memiliki 7 buah atom dan merupakan senyawa alkuna. 2. Penomoran dimulai dari atom ujung rantai induk yang terdekat dengan ikatan rantai rangkap, yaitu dari sebelah kiri. 3. Cabangnya berada pada nomor atom 4 dan 5 dengan nama cabang etil dan metil. Karena terdapat lebih dari satu jenis alkil, maka nama-nama alkil disusun menurut abjad. 4. Ikatan rangkap berada di atom nomor 2, sehingga diperoleh hasil penamaannya 5 etil, 4 5-dimetil, 2 heptuna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Jika ada yang mau bertanya, silahkan. Terima kasih untuk kelompok litium yang sudah presentasi. Silahkan ada dari kelompok lain yang mau menanggapi. Saya Bu. Ya, silakan Alwan. Saya Alwan Fari Fauzi, nomor presensi 2 dari kelompok helium. Mau bertanya. Tadi disebutkan bahwa nama cabangnya adalah etil dan metil. Saya ingin bertanya, apakah perbedaan dari kedua nama tersebut? Terima kasih. Silakan kelompok litium menjelaskan apa perbedaan dari percabangan etil dan metil itu perbedaannya apa? CH2 dan CH3 ya. Saya Muhammad Irsad Hanif, presensi 21, izin menjawab. Ya, silakan. Pada metil itu memiliki rumus CH3, sedangkan etil memiliki rumus C2H5. Gitu ya, kalau etil itu cabangnya dia bisa cabang panjang atau cabang pendek. Cabang panjangnya berarti kalau etil itu dia CH2, CH3 atau bisa ditulis dengan C2H5. Tapi kalau metil itu percabangannya CH3 gitu ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi lagi? Maaf Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan Devita.
Saya Javita Aditya Ramasari dari kelompok boron presensi 9 izin bertanya. Apakah untuk penulisan etil itu boleh dibalik, misalkan C2H5 dapat dipecah menjadi CH2, CH3. Nah, apakah boleh penulisannya dibalik menjadi CH3, CH2? Terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Boleh tidak ketika etil itu kan harusnya dia ditulisnya CH2, CH3. Tapi misalnya dia ditulis CH3, CH2 itu boleh atau tidak? Mungkin ada yang mau menjawab? Saya Muhammad Irsad Hanif, Prasansi 21, izin menjawab. Ya, silakan. Saya tidak boleh dibalik. Jadi CH2 habis itu CH3. Soalnya CH3 itu seharusnya berada pada ujung rantai. Ada yang mau menambahi lagi? Saya ingin menambah, Ibu. Oh ya, silakan Sinta. Karena jika CH3 berada di tengah, maka atom C akan mengikat sebanyak 5 atom H. Sedangkan atom C tidak bisa mengikat sebanyak 5 atom H. Bisanya mengikat maksimal 4 atom H. Oke, terima kasih. Ya. Lainnya? Ada lagi? Belum ada? Benar sekali ya apa yang diungkapkan Sinta ya, bahwa terlihat enggak ya yang saya tampilkan? Terlihat? Terlihat. Terlihat, Bu. Oke, jadi benar ya tadi yang dibilang Sinta ya. Jadi kan C itu kan dia punya tangan sebanyak 4. Dia nggak boleh lebih dari 4 atau kurang dari 4 itu nggak boleh. Makanya ketika ada percabangan etil itu dia misalnya ini. Dasarnya dari sini ya. Nah, misalnya di sini saya buat percabangan etil. Nah, dasarnya dari sini membuatnya. Jadi di sini harus 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kursornya terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke, kemudian yang di percabangan ini juga sama. Ini dia harus 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga ketika meletakkan H, berarti hanya berada di sini. Di sini, jadi hanya CH2. Yang di sini CH3 gitu. Jadi kalau misalnya dibalik jadi CH3, CH2 itu tidak benar gitu ya, karena akhirnya nanti hanya ada yang kelebihan 1, ada yang kekurangan 1. Jadi yang diperbolehkan harus sesuai itu aturannya bahwa C itu di atom C itu dia mengikatnya sebanyak 4 ikatan. Maka ini kalau dituliskan jadinya CH3, CH, CH2, kemudian CH3, baru di sini ditulisnya CH2, CH3 gitu ya. Jadi penulisan percabangan itu selalu dia diawali dari ini,
dari CH2 dulu. CH2 baru nanti kalau misalnya cabangnya propil, maka dia dituliskannya CH2, CH2, CH3. Gitu ya. Pokoknya dasarnya itu C itu membentuk 4 ikatan. Gitu. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada yang mau menanggapi lagi? Adakah yang mau menanggapi lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Berarti kelompok hidrogen ya. Silahkan kelompok hidrogen. Baik, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok hidrogen. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok hidrogen. Yang pertama, Aditya Izam Faustaman, Angelika Nadia Suseno, Fahmia Nur Isnaini, Hemas Syauki Ramadhani, Nashwa Akila Maharani. Nomor 1. Tata nama senyawa alkana. Kesimpulan jawaban. Penomoran dilakukan dari atom sebelah kiri karena dekat dengan cabang. Sehingga diperoleh hasil penamaannya adalah 2,4 metil 2,4 dimetil pentana. Karena jumlah atom pada rantai utamanya adalah 5, maka namanya adalah pentana. Kesimpulan jawaban. Penomoran dilakukan dari atom sebelah kanan. Atom yang dekat dengan cabang. Sehingga diperoleh hasil penamaannya adalah 2,4 tetrametilheksana. Karena jumlah atom pada rantai utamanya adalah 6, maka dinamakan heksana. Yang ketiga, kesimpulan jawaban. Penomoran dilakukan dari atom sebelah bawah kiri. Karena atom tersebut paling dekat mendekati dengan rangkap. Sehingga diperoleh hasil penamaannya adalah 4 metil 2 pentena, karena jumlah atom pada rantai utamanya adalah 5, maka dinamakan pentena. Yang keempat, kesimpulan jawaban. Penomoran dilakukan dari atom sebelah bawah, atom yang dekat dengan rangkap. Sehingga diperoleh hasil penamaannya adalah 4,6 trimetil 2 heptena. Karena jumlah atom pada rantai utamanya adalah 7. Yang terakhir,
Kesimpulan jawaban. Penomoran dilakukan dari atom sebelah kanan, atom yang dekat dengan rangkap. Sehingga diperoleh hasil penamaannya adalah 5 etil 3,4,4,6 tetrametil 1 heptuna. Karena jumlah atom pada rantai utamanya adalah 7. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok hidrogen yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada dari kelompok lain yang mau menanggapi apa yang sudah dipresentasikan dari kelompok hidrogen? Saya, Bu. Silakan, Fatia. Perkenalkan, nama saya Fatian Hana Malika dari kelompok helium nomor absen 14. Pertanyaannya, jadi dalam tata nama yang tadi sudah dijelaskan dan disebutkan, bagaimana penjelasan atau aturan secara singkat apabila ada nomor bertemu dengan huruf, ataupun nomor bertemu dengan nomor, ataupun huruf bertemu dengan huruf. Terima kasih. Silakan kelompok hidrogen untuk menanggapi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fatia Hana Malika. Apabila suatu nomor bertemu dengan huruf, maka harus diberi tanda strip. Dan apabila nomor bertemu dengan nomor, beri tanda koma. Ada lagi yang mau menanggapi? Saya akan menambahkan, Bu. Oh ya, silakan Yosi. Saya Angelika, Bu. Angelika, Bu, yang akan menambahkan. Oh, Angelika. Oh ya, maaf. Ya. Saya akan menambahkan untuk huruf, ketika huruf bertemu huruf, maka bisa digabung atau diberi spasi. Oke. Gunakan strip atau tanda koma. Silakan. Ketika huruf bertemu huruf, maka lebih baik digabung atau dispasi, tidak usah diberi koma atau tanda strip. Iya. Untuk tanda strip dan koma untuk siapa? Tanda strip dan koma itu hanya ketika angka bertemu huruf, itu harus diberi tanda strip. Dan koma adalah ketika angka bertemu dengan angka seperti yang sudah dijelaskan Hemas tadi. Ya. Terima kasih. Bagaimana, Fatia? Ya, sudah jelas, Bu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi dari kelompok lain menanggapi? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kelompok selanjutnya. Kelompok berilium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Duni Refridanti Rofi dari kelompok Berium akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok Berilium. 1 yaitu Daiva Jocelyn,
2. Desi Yumni Sabrina, 3. Hasna Ramadhani Salim, 4. Naufal Faik Muyasar, dan 5. Sinta Dwi Rafidati Rofi. Satu. Tata nama senyawa alkana. Rantai induknya memiliki 5 buah atom. Untuk penomorannya dimulai dari atom sebelah kiri yang dekat dengan cabang, sehingga diperoleh hasil penamaannya yaitu 2,2 dimetil pentana. Nomor 2. Rantai induknya memiliki 6 buah atom. Untuk penomorannya dimulai dari sebelah kiri yang dekat dengan cabang, sehingga diperoleh hasil penamaannya yaitu 3 etil 3,5 dimetil heksana. Nomor 3. Rantai induknya memiliki 5 buah atom, sehingga dinamakan rantai atom pentena. Untuk penomorannya dimulai dari sebelah kiri bawah yang dekat dengan ikatan rangkap 2, sehingga diperoleh hasil penamaannya yaitu 3 metil 2 pentena. Nomor 4. Rantai induknya memiliki 8 buah atom sehingga dinamakan oktena. Untuk penomorannya dimulai dari sebelah kiri bawah yang dekat dengan ikatan rangkap 2, sehingga diperoleh hasil penamaannya yaitu 6 etil 3,5,5,6 tetrametil 3 oktena. Dinamakan tetrametil karena memiliki 4 buah cabang metil. Nomor 5. Rantai induknya memiliki 8 buah atom. Untuk penomorannya dimulai dari sebelah kiri bawah yang dekat dengan ikatan rangkap 3, sehingga diperoleh hasil penamaannya yaitu 5 etil 4,5 dimetil 2 oktona. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Silakan untuk ditanggapi. Terima kasih kelompok berilium. Untuk kelompok lain, silahkan. Barangkali ada yang mau menanggapi. Gimana kelompok lain? Apakah ada yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, silahkan kelompok berilium untuk share screen lagi, terus cek nomor 2. Silahkan Naufal, kamu share screen lagi, terus diperlihatkan untuk yang nomor 2. Nomor 2. Silakan dicermati. Penomorannya sudah benar atau belum? Kelompok lain sambil memperhatikan ya. Kira-kira nama dari rantai karbon ini namanya sudah benar atau belum? Maaf Bu, terdapat salah ketik mungkin di bagian yang 3,5 dimetil heksana. Seharusnya 2,5 dimetil heksana. 2,5
2,5 dimetil heksana. Ada lagi nggak yang lain? Saya bantu ya. Ini kan sudah bilang bahwa rantai induk itu memiliki 6 buah atom. Ini sudah benar. Kemudian untuk penomorannya itu dimulai dari sebelah kiri yang dekat dengan cabang. Ini sudah benar. 1, 2 gitu ya. 3, 4, 5, 6. Tapi kalau dilihat dari sini, dari namanya 3 etil 3 dimetil, ini menuliskan penomorannya tidak dari sebelah kiri, tapi menuliskannya dari kanan atas atau dari kanan bawah. 1, 2, 3 ada cabang metil, ada cabang etil gitu ya. Terus 4, 5 ada cabang metil. Kalau dari kiri berarti kan 1, 2 ada cabang metil, 3, 4 di nomor 4 ini ada cabang metil dan ada cabang etil itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Berarti namanya harusnya apa? Harusnya 5 etil 2,5 dimetil heksana. 5, ini 5 itu. Coba diorek-orek dulu aja. Namanya apa aja? 4 etil 2,4 dimetil heksana. Tahu ya kesalahannya di mana ya? Tahu, Bu. Nanti direvisi ya. Baik, Bu. Terima kasih ya. Yang lain paham ya? Paham, Bu. Oke. Makanya kalau ketika kalian menuliskan itu lebih aman ketika bilang nulis penomorannya dari kiri, maka kamu sertakan angkanya dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Karena apa? Itu untuk meminimalisir kamu salah memberi nama. Urutan penomorannya sudah benar, tapi penamaannya jadi berbeda gitu karena lupa tadinya harusnya dari kiri tapi ngitungnya malah dari kanan gitu ya. Jadi kalau menuliskan penomoran itu ibaratnya kalian baru pemula itu tetap wajib untuk dituliskan penomorannya ya. Sekian itu dari saya ya, tambahan dari saya. Terima kasih ya kelompok litium, berilium. Nanti diperbaiki ya presentasinya ya. Kemudian kelompok boron. Sekarang silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah terlihat. Silakan Nuzul. Boron akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengan anggota kelompok
Yang pertama, Devita Aditya Rahmasari, presensi 10. Yang ketiga, Laksmita Darojati, presensi 19. Yang keempat, Nuzul Yasa Virus Apta Mabrur, presensi 26. Yang kelima, Rani Silvia BR Sitompul, presensi 28. Dan yang terakhir, yaitu Yosi Aprilia, presensi 31. Soal nomor 1. Pembahasan. Nama senyawa yaitu 2,2 dimetil pentana. Dinamakan 2,2 dimetil pentana karena memiliki 5 rantai utama yang dimulai dari CH3 dan berakhir di CH3. Bentuk rantai utama yaitu lurus. 5 rantai ini merupakan rantai terpanjang dibandingkan yang lainnya. Kemudian dinamakan 2 karena posisi rantai cabang berada pada urutan yang kedua. Diurutkan dari yang terdekat dari rantai cabang. Lalu dinamakan dimetil karena terdapat rantai cabang sejenis yaitu metil dan berjumlah 2, sehingga dinamakan menggunakan awalan di menjadi dimetil. Selanjutnya, nama pentana dikarenakan merupakan senyawa alkana dengan 5 rantai utama. Soal nomor 2. Pembahasan. Nama senyawanya yaitu 3,3 dietil 2 metil pentana. Dinamakan 3,3 dietil 2 metil pentana karena jumlah atom C pada rantai induk ada 5, sehingga disebut pentana. Kemudian terdapat cabang etil, yaitu CH2, CH3 pada nomor 3, sehingga diberi nama 3,3 dietil. Cabang etil berada di atas dan di bawah atau ada 2, sehingga dietil. Terdapat cabang metil pada nomor 2 sehingga menjadi 2 metil. Penomoran dimulai dari ujung rantai induk yang terdekat dengan cabang. Ditulis dietil terlebih dahulu karena urut dengan abjad. Soal nomor 3. Pembahasan. Nama senyawa yaitu 3,4 dimetil 2 heksena. Dinamakan 3,4 dimetil 2 heksena karena memiliki 6 rantai utama yang dimulai dari CH3 dan berakhir di CH3 dengan bentuk seperti tangga atau tidak lurus. 6 rantai induk ini merupakan rantai terpanjang dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian dinamakan 3,4 karena posisi rantai cabang berada di urutan ketiga dan keempat. Diurutkan dari yang memiliki ikatan rangkap karena merupakan senyawa alkena. Lalu diberi nama dimetil karena terdapat rantai cabang sejenis yaitu metil berjumlah 2, sehingga dinamakan menggunakan awalan di menjadi dimetil. Selanjutnya diberi nama 1 karena ikatan rangkap ada pada urutan pertama. Setelah itu nama pentena karena merupakan senyawa alkena dan memiliki 5 rantai utama. Soal nomor 4. Pembahasan. Nama senyawa yaitu 2,3 trimetil 1 pentena. Dinamakan 2,3 trimetil 1 pentena karena bentuk rantai induk seperti huruf Z yang merupakan rantai induk yang melewati ikatan rangkap. Pentena karena ada 5 atom C pada rantai induk. Penomoran dimulai dari ujung rantai induk paling dekat dengan ikatan rangkap yaitu CH2 dan berakhir di CH3. Karena ikatan rangkap pada nomor 1, maka ditulis 1 pentena. Ditulis trimetil karena ada 3 cabang metil pada nomor 2, 3 atas dan 3 bawah. Jadi ditulis 2,3 trimetil. Soal nomor 5. Pembahasan. Nama senyawanya yaitu 6 etil 5,6 dimetil 3 nonuna. Dinamakan 6 etil 5,6 dimetil 3 nonuna karena memiliki 9 atom C pada rantai induk, maka disebut nonuna. Rantai induk dimulai dari CH3. Kemudian ikatan rangkap ada di nomor 3 sehingga ditulis 3 nonuna. Dinamakan 6 etil karena terdapat etil pada nomor 6. Kemudian dinamakan 4,5 dimetil dikarenakan metil berada pada nomor 4 dan 5 dan berjumlah 2 sehingga menjadi dimetil. Penulisan etil terlebih dahulu karena mengikuti kaidah urut abjad. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Apabila ada yang ingin bertanya atau menambahkan, dipersilahkan. Terima kasih kelompok Boron ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah ada yang mau menanggapi dari apa yang dipresentasikan oleh kelompok Boron? Nggak ada? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan, Naswa. Mengapa dalam penamaan senyawa menggunakan huruf kecil, sedangkan dalam nama senyawa seperti boron menggunakan huruf kapital di awal? Terima kasih. Silahkan. Kelompok yang lain? Atau kelompok Boron yang mau menanggapi? Saya Davita Aditya Rahmasari dari kelompok Boron presensi 9 izin menjawab. Iya, silakan Devita. Kalau menurut kami, kenapa penamaan pada senyawa hidrokarbon tidak dengan huruf besar seperti yang ada di tabel periodik? Karena senyawa yang ada pada penulisan tata senyawa pada senyawa hidrokarbon ini berbeda dengan yang ada di tabel periodik. Nah, kemudian karena ketentuan dari IUPAC penulisannya adalah seperti itu, seperti yang kita pelajari kemarin, yaitu dengan huruf kecil. Terima kasih. Ada lagi yang lain yang mau menanggapi? Apakah ada yang mau menanggapi lagi? Saya, Bu, izin menambahkan. Ya, silahkan. Siapa ya? Angelika dari kelompok hidrogen nomor presensi 4. Ya, Angelika. Silahkan Angelika. Karena tidak ditulis menggunakan huruf kapital, karena sudah ketentuan seperti yang tadi disebutkan oleh kita. Selain itu, ketika senyawa sudah didahului atau dituliskan seperti satu pentena dan sebagainya, tidak perlu menggunakan huruf kapital. Jadi hanya langsung menggunakan huruf kecil saja. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Itu tadi sudah ditambahkan dengan jelas oleh Angelika ya. Jadi kalau dia tidak ada penomoran, itu
nama selalu huruf besar, huruf kapital di depannya. Misalnya metana gitu ya, maka M-nya besar. Heksana itu dia huruf besar. Tetapi ketika dia sudah ada penomoran, misalnya ada cabang metil di nomor 2, gugusnya pentana. Itu berarti menamakannya jadinya 2 metil. Metilnya ini dia menjadi hurufnya huruf kecil. Intinya, kalau di depan ini tidak ada penomoran angka, maka dia menggunakan huruf kapital. Huruf namanya di depan menggunakan huruf kapital. Tetapi kalau dia sudah diawali dengan penomoran entah itu dia ikatan rangkap atau dia itu percabangan, maka namanya menjadi menggunakan huruf kecil ya, alfabetik yang kecil, bukan huruf kapital. Itu. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Terima kasih ya anak-anak yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, apa yang sudah kalian diskusikan, apakah ada yang masih mengganjal untuk tata nama senyawa? Sudah paham ya? Halo. Sudah, Bu, insya Allah. Oh ya. Kalau untuk isomer, apakah untuk materi isomer ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan untuk materi isomer? Enggak ada. Saya berikan tips saja ya, ketika kalian mau membuat isomer, misalnya isomer dari C4H10 misalnya. Kalau ada C4H10, berarti kita analisa dulu. Dia ini ikatannya, gugusnya gugus alkana, alkena atau alkuna. Coba, kalau C4H10 berarti dia gugusnya gugus apa? Halo. Dia gugusnya gugus alkana gitu ya. Nah, maka selanjutnya setelah kita tahu, oh dia gugusnya alkana, berarti ini dia ikatannya itu adalah ikatan tunggal gitu. Maka langkahnya biar kita satu cepat, kemudian yang kedua teliti gitu ya. Kamu buat pertama itu rantai C-nya lurus dulu. C sebanyak 4. Kemudian yang kedua buat dia bercabang di nomor 2 metil. Karena berkurang 1 maka rantai utamanya menjadi 3 C gitu. Terus di sini kamu kasih 1. Oh maaf, karena dia utama maka nggak perlu dikasih nomor ya. Langsung saja. Berarti tinggal nambahi, oh berarti di sini kalau C-nya sudah mengikat 1 berarti di sini hanya 3. Di sini C-nya sudah mengikat C sebanyak 2 maka sisa hanya 2. Di sini C-nya sudah mengikat 2 berarti di sini sisa 2. Yang di sini baru mengikat 1 berarti di sini CH 3. Gitu ya. Kalau yang di sini C yang pertama ini dia baru mengikat 1, maka kalau yang di ujung-ujung ini kalau dia ikatannya tunggal maka dia mengikatnya H sebanyak 3.
Sedang yang di sini karena dia sudah mengikat 1, 2, 3, berarti di sini tinggal 1 gitu. Paham? Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Itu kalau untuk isomer. Kemudian ketika kalian praktek menggunakan, entah itu menggunakan molimot atau menggunakan plastisitin gitu ya, itu kamu buat dulu bentuk seperti ini dulu, baru kamu buat bentuk 3 dimensinya. Jadi kamu buat dasarnya dulu, baru nanti kamu buat menggunakan yang 3 dimensinya. Akan lebih tepat dibandingkan kamu langsung membuat bentuk 3 dimensinya. Karena kalau bentuk 3 dimensinya, kalau itu dari plastisitin, itu kan lubangnya tidak ada gitu ya. Jadi kamu membuat lubang sendiri. Tapi kalau menggunakan molimot itu sudah ada lubangnya. Kalau karbon itu lubangnya hanya 4, itu langsung. Ketepatannya lebih tepat dibandingkan menggunakan plastisitin. Nah, karena di beberapa yang saya cek itu masih ada yang C itu mengikat H sebanyak 5, atau dia sudah berikatan dengan C, harusnya dia sisa hanya ada 1 karena dia ikatan rangkap, tetapi dibuatnya tangannya H menjadi 5 gitu. Maka amannya itu kamu buat seperti ini dulu, baru ke bentuk 3 dimensinya. Nah, kalau dia bentuknya ikatan rangkap, misalnya CH, C4, H8, berarti ini kan dia ikatan rangkap 2 atau dia alkena. Taunya alkena itu dari rumusnya ya. Kalau C4H8 itu kan berarti CnH2n. Maka langkahnya buat dulu gugus ikat rantainya rantai lurus, kemudian buat ikatan rangkapnya di nomor 1 dulu. Setelah itu buat di nomor 2. Kalau mau buat lagi, kalau di nomor 3 tidak bisa karena penomorannya menjadi dari kanan, tidak dari kiri, gitu ya. Karena penomoran untuk ikatan rangkap itu diawali dari yang dekat dengan ikatan rangkap. Nah, kemudian buat lagi ikatan rangkap di nomor 1, cuma yang tadinya ini dia ikatan gugus fungsinya lurus, itu dibuat bercabang, maka tulis di sini, gitu. Sehingga kalau sudah, ini kan sudah tidak bisa dibuat lagi ya untuk alkena ya. Maka kita, kecuali kalau yang siklis, nanti siklis bisa lagi dibuat gitu. Siklis berarti dia 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian bisa lagi bentuk segitiga, 1, 2, 3, 4, terus dia bercabang, begini bisa. Nah, baru kalau sudah ketemu ketemu isomernya semua, baru kamu buat namanya melengkapi hanya. Di sini sudah mengikat 2, maka hanya di sini sisa 2. Di sini sudah mengikat 2, ini 1 berarti 3, maka sisa hanya 1. Di sini sudah mengikat 2, berarti hanya sisa 2. Yang di sini baru 1, berarti hanya 3. Yang di sini hanya 3. Di sini 1, 2, 3, berarti sisa 1. 1, 2, 3, berarti sisa 1. Yang di sini sisa 3. Yang di sini 1, 2, berarti sisa 2, maka H2. 1, 2, 3, 4, maka di sini sudah tidak mengikat H. Yang di sini karena di ujung maka hanya 3. Ini hanya 3 gitu. Terus yang di sini karena dia sudah mengikat 1, 2 gitu, berarti di sini H2, 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 H2. Yang di sini sudah mengikat 2, maka di sini 2, di sini 1, 2, berarti
Aduh. 2, yang di sini 1, 2, 3. Berarti di sini 1 gitu ya. Terus yang di sini baru 1, maka di sini mengikat 3 gitu. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Paham ya? Baru nanti mungkin kalian bisa mengelompokkan. Kalau ini dia hanya tadinya di posisi 1, jadi di posisi 2. Berarti ini namanya isomer posisi gitu ya. Kalau yang di sini karena dia tadinya lurus, yang ini dia menjadi bercabang, berarti ini namanya isomer apa? Kalau yang dari lurus menjadi bercabang, isomer rangka gitu. Kemudian kalau yang di sini ini dia dari nomor 1 ini ya, ini dengan ini. Oh, yang ini tadi ini. Ini karena dia tadinya di nomor 1 lurus, yang di sini nomor 1 kemudian ada percabangan. Ini namanya isomer rangka atau isomer rantai, itu boleh. Rangka. Kemudian yang di sini karena dia tadinya paham ya? Sudah jelas ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, terus isu. Bu, saya mau izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Apakah ada cara pasti dalam menentukan jumlah isomer suatu senyawa, seperti misalnya gugus alkana, apakah pasti memiliki 5 isomer? Kalau itu berdasarkan percobaan. Tapi di modul yang saya berikan itu sebenarnya sudah saya berikan. Kalau CH4 itu isomernya berapa, C2H5 itu kok C2H5, C2H6 itu isomernya berapa, C3H8 itu isomernya berapa, itu ada, sudah saya berikan di modul. Nah, itu saya dapatkan dari percobaan. Jadi membuat dulu. Dulu waktu saya SMA itu membuat dari C10 H20, C10 H22 gitu. Tapi saya nggak tega mau ngasih kalian sebanyak itu karena bisa satu buku itu, mulai dari C6 saja kan jumlah isomernya banyak ya. Kemarin kalian cuma C4 sama C5 ya? Atau ada yang dapat C6 ya? Jadi tahu banyaknya jumlah isomer itu dari percobaan yang sudah dibuat. Kemudian dipublikasikan, setelah dipublikasikan terus dicek ulang dari beberapa ilmuwan-ilmuwan gitu ya. Itu diperoleh itu yang saya tuliskan itu. Itu ada yang saya nyoba, ada yang dari literatur jumlahnya segini terus dicari sesuai enggak gitu. Nah, biasanya banyak kesalahan itu ketika itu percabangannya kadang ngeceknya dia isomernya atau bukan itu dilihat dari namanya. Kalau namanya sama berarti itu dia bukan isomer, itu senyawa isomernya isomer optis, mungkin bisa dimasukkan sebagai isomer optis. Tapi kan kalau yang untuk kalian itu kan yang dipakai isomer rangka, isomer posisi, sama isomer geometris, sama isomer
fungsi. Kalau yang optis itu biasanya tidak digunakan karena kalau optis kan kebalikannya ya. Optis itu ibaratnya kita bercermin. Kalau kita bercermin itu kan berarti misalnya tadinya C-nya misalnya kalau isomer optis itu kebalikannya. Misalnya seperti ini. Misalnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Misalnya ini saya buat ini F gitu ya. Nah, nanti berarti isomer optisnya itu dia kita ibarat bercermin gitu ya, yang tadinya F-nya di depan, ini ya posisinya jadi seperti ini. Ini H3, H2, ini H, ini H3. Yang di sini H3, ini H, ini H2, ini H3. Optisnya seperti ini misalnya. Paham anak-anak? Ini kalau yang isomer optis. Halo, paham? Paham, Bu. Insya Allah. Bentar, ini tadi saya presentasikan nggak ya yang saya kirim di WA ya, yang optis ya. Mungkin itu penjelasan dari saya ya. Kalau yang untuk reaksi kimia itu nanti reaksi kimia dari senyawa hidrokarbon itu nanti kalian pelajari terlebih dahulu ya. Kalau sudah kalian pelajari nanti mungkin minggu depan kita meeting lagi ya. Saya mau menerangkan untuk yang reaksi hidrokarbon. Sampai sini masih ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya presensi ya. Aditya ada? Hadir, Bu. Aditya ada. Alwan ada? Hadir, Bu. Andika? Hadir, Bu. Angelika? Hadir, Bu. Anora? Hadir, Bu. Ciara? Hadir, Bu. Daiva? Hadir, Bu. Desi? Hadir, Bu. Devita? Hadir, Bu. Ersa? Ersa ada? Nggak ada. Eti? Hadir, Bu. Fahmia? Hadir, Bu. Fahrizal? Hadir, Bu. Fatia? Hadir, Bu. Hasna? Hadir, Bu. Hasna Ramadhani? Hasna Ramadhani? Nggak ada. Mas? Mas Sauki ada nggak? Oh ya. Hilman ada? Hadir, Bu. Laksmita? Hadir, Bu. Kemudian Irsyad? Hadir, Bu. Naswa? Hadir, Bu. Naswa Akila? Hadir, Bu. Naufal? Naufal Faik ada. Naura? Hadir, Bu. Nuzul? Hadir, Bu. Ramona? Hadir, Bu. Rifki Husna? Hadir.
Sinta Dwi. Hadir, Bu. Yosi. Hadir, Bu. Yumna. Hadir, Bu. Luna. Luna. Nggak ada. Rani Sylvia. Rani. Nggak ada ya. Tadi yang mic-nya rusak Noval ya. Noval sama Humas ya. Noval. Sudah. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri pembelajaran hari ini. Silakan Devita untuk menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Devita yang sudah memimpin berdoa. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir pada meeting kita hari ini. Terima kasih juga untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian nanti silahkan hasil diskusinya yang tadi masih belum lengkap, silahkan dilengkapi PowerPoint-nya gitu ya. Kalau sudah diperbaiki, kemudian silahkan kalian kirim ke grup kimia ya, grup kimia kelas 11 MIPA 1 agar nanti bisa saling sharing untuk tata namanya ya, karena tata namanya rumus strukturnya itu saya buat berbeda-beda semua sehingga bisa untuk tambahan referensi kalian belajar. Sekian pembelajaran hari ini, semoga apa yang kita bahas hari ini itu bermanfaat, kemudian dicatat Allah sebagai amal jariah kita. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, sama-sama. Jaga kesehatan ya anak-anak ya. Ya. Indonesia gimana? Diangkat dulu.